Kalau sekarang kita lihat kualitas lulusan PKIA yang direkrut, boleh tahu nggak Bu, kira-kira apa sih keunggulan lulusan sehingga ISH mempercayai gitu ya LPKIA dengan lulusannya? Apa sih keunggulannya gitu Bu? Keunggulan itu balik lagi pada standarisasi perusahaan kami, di mana juga kan ada beberapa penilaian ya Bu, biasanya kan dari skill, kemudian pengetahuan mereka atau attitude-nya. Tapi dasar dari LPKIA kami ambil dari skillnya, baik itu skill komputer, kemudian bagaimana pemecahan masalah, administrasi dan lain-lainnya gitu. Jadi terutama mungkin komputer, karena kita sekolah komputer bisnis dan saat ini tuntutannya itu ya Bu Revi ya. Apalagi kita kan sekarang sudah di era kemajuan digitalisasi ya Bu. Itu diwajibkan sekali anak-anak. Diwajibkan sekali. Nah ini mesti digarisbawahi nih ya. Sudah nggak zaman ya Bu, anak zaman now masih gaptek. Selamat pagi untuk para adik-adik yang akan bekerja, yang sedang bekerja tapi cari-cari lagi peluang kerja, dan juga rekan-rekan LPKIA, Politeknik Komputer Bisnis dan STIMIK LPKIA. Pagi ini dalam rubrik podcast LPKIA, apa kata user LPKIA, kami mendapatkan 2 tamu hebat dari grupnya Infomedia Solusi Humanika. Ya, jadi di sini ada Ibu Revi, kemudian ada Ibu Siti Yaroh, gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk bergabung di pagi ini dan berbagi kiat dan tips bagi adik-adik calon tenaga kerja atau orang-orang yang sedang mencari lagi kesempatan-kesempatan yang lebih baik di dunia kerja, gitu ya. Dan untuk menyingkat waktu, saya ingin ibu-ibu berkenan memperkenalkan diri langsung kepada audiens kita. Silakan Bu. Terima kasih Bu Jen sebelumnya mungkin atas undangannya ke podcast episode 3 ini ya di STIMIK LPKIA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revi Astri Ferisyanti. Kebetulan saya menjabat sebagai Recruitment Officer di area Jabar. Dan saya juga tidak sendirian, Ibu. Saya bersama rekan saya ada Mbak Siti Yaroh. Beliau ini adalah dari Learning Development di ISH, seperti itu Bu. Oke. Ini orang-orang yang memegang mandat luar biasa nih ya, istilahnya untuk Jabar, wilayah Jabar, grupnya Infomedia. Boleh diceritakan juga nggak Bu Revi? Ruang lingkup perusahaan Infomedia itu sejauh mana sih gitu loh ya? Mungkin silakan. Nah, Infomedia Solusi Humanika ini atau yang biasa kita sebut sebagai ISH, perusahaan kami ini adalah anak perusahaan dari Infomedia Nusantara, di mana kami juga adalah bagian dari Telkom Group. Gitu. Nah, untuk Infomedia Solusi Humanika ini sendiri, perusahaan kami bergerak di bidang Human Capital Service, di mana salah satu portofolio kami itu adalah melakukan proses secara end-to-end dari mulai proses seleksi, rekrutasi, pengembangan, pengelolaan, bahkan sampai pengakhiran masa kerjasama gitu. Dan ISH juga tidak luput dari kesuksesan kami telah mengelola kurang lebih dari 100 perusahaan atau 100 klien yang sudah bekerja sama dengan kami. Kami pun juga mengelola dari 420 kota yang tersebar, bahkan kurang lebih sekarang 28.000 karyawan kami yang sudah bekerja di seluruh Indonesia. Seperti itu kurang lebih. Wah, luar biasa. Antara lain perusahaannya apa saja selain grupnya Telkom ya tentunya ya. Perusahaannya apa saja Bu Revi? Boleh disebutkan tuh beberapa perusahaan. Betul, boleh. Silakan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami seperti selain di Telkom Group ya Bu, kalau untuk khusus Telkom, di luar Telkom Group biasanya kita sebut dengan layanan enterprise, di mana ada fokus pada bidang marketing, khusus untuk di layanan-layanan marketing elektronik, kemudian juga food and beverage, juga ada perbankan juga Ibu, gitu. Kemudian juga kita salah satunya kerjasama dengan perusahaan seperti Kata Pindah,
PT Inti gitu ya. Termasuk ya ternyata ya BUMD ya termasuk ya. Betul, seperti itu. Baik. Luar biasa jangkauannya itu Jawa Barat aja begitu banyak perusahaan-perusahaan yang luar biasa gitu ya yang minta kepada Infomedia, tentunya banyak nanti yang bisa di-sharingkan ke sini tips-tipsnya ya buat adik-adik. Baik, kalau begitu sejak kapan sih sebenarnya mulai berhubungan dengan Bursa Tenaga Kerja LPKIA gitu Bu Revi? Betul. Nah, untuk LPKIA sendiri dengan IESA kami sudah bekerja sama kurang lebih hampir 5 tahun lebih, bahkan mau 6 tahun dari Februari 2016 ya Bu sampai sekarang gitu. Dan cukup sangat berkesan sekali bagi kami dari lulusan-lulusan LPKIA yang sudah bekerja sama dengan kami juga ya sebagai pekerja kami. Dan yang uniknya di LPKIA itu yang membuat beda dengan kampus yang lain adalah biasanya suka ada table manner Ibu, cuma karena pandemi ya, karena pandemi jadi tahun ini nggak diundang. Bukan nggak diundang, tidak diselenggarakan karena situasi pandemi ya. Iya Bu, gitu. Nah, memang itu sangat berkesan sekali bagi kami Infomedia, baik saya ataupun biasa juga Bu Siti pernah hadir di table manner gitu ya. Kita bisa memilah secara langsung gitu ya, melakukan proses seleksi secara langsung untuk lulusan-lulusan terbaik LPKIA seperti itu. Bahkan dari sebelum lulus. Betul. Karena sebelum lulus ya Bu ya. Untuk yang table manner itu. Kalau table manner LPKIA sedikit berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau di tempat lain table manner itu belajar tata cara makan internasional. Betul. Kalau di LPKIA anak-anak tingkat akhirnya sambil belajar, tapi kami juga mengundang perusahaan relasi untuk rekrut gitu ya. Jadi antriannya ini luar biasa dari sebelum mereka lulus ya. Lalu apalagi yang berkesan buat Bu Revi tentang Bursa Tenaga Kerja LPKIA? Oke, karena mungkin basicnya di LPKIA ini kan dari komputer bisnis ya Bu. Ya. Nah, kami juga banyaknya kebutuhan kami untuk di hal demikian ya. Seperti kami biasanya kebutuhan di customer service, admin, bahkan sekretaris pun ada yang dari sini, kemudian technical support bahkan helpdesk IT itu pun juga kami sudah rekrutasi dari lulusan LPKIA gitu. Dan memudahkan juga biasanya ketika kami meminta secara source data itu sangat mudah sekali untuk saling share gitu ya Bu ya antara LPKIA dan IESA. Berarti ketika perusahaan juga minta bantuan untuk rekrutmen, proses rekrutmen di LPKIA itu ditanggapi dengan baik, dengan cepat gitu ya dan dengan lengkap. Itu bisa kita simpulkan seperti itu betul ya. Sekali Bu. Baik. Kalau sekarang kita lihat kualitas lulusan LPKIA yang direkrut, boleh tahu nggak Bu, kira-kira apa sih keunggulan lulusan sehingga ISH mempercayai gitu ya LPKIA dengan lulusannya? Apa sih keunggulannya gitu Bu? Keunggulan itu balik lagi pada standarisasi perusahaan kami. Karena juga kan ada beberapa penilaian ya Bu, biasanya kan dari skill, kemudian pengetahuan mereka atau attitude-nya. Tapi dasar dari LPKIA kami ambil dari skillnya, baik itu skill komputer, kemudian bagaimana pemecahan masalah, administrasi dan lain-lainnya gitu. Jadi terutama mungkin komputer karena kita sekolah komputer bisnis dan saat ini tuntutannya itu ya Bu Revi ya. Apalagi kita kan sekarang sudah di era kemajuan digitalisasi ya Bu. Itu diwajibkan sekali anak-anak. Diwajibkan sekali. Nah ini mesti digarisbawahi nih ya adik-adik. Sudah nggak zaman ya Bu, anak zaman now masih gaptek gitu ya Bu. Iya benar. Setuju Bu. Setuju karena itu LPKIA juga dalam proses transformasi nih Bu. Kita ingin memperkuat kompetensi komputer bisnis sehingga dalam waktu dekat LPKIA akan bertransformasi dari Politeknik dan STIMIK menjadi Institut Digital Ekonomi. Jadi semua nanti masuknya ke otomatisasi, komputerisasi gitu. Nah ini on proses, mudah-mudahan segera nanti ya. Jadi lebih bisa memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan mendatang. Kalau di learning development sendiri, sebenarnya apa saja Bu yang dilakukan? Kami di learning development ini ada 3 portofolio Bu. Yang pertama itu kegiatan kita ada webinar,
Kemudian ada training service, training service kita bagi dua, online offline gitu. Dan yang ketiga itu LPK. Tapi LPK-nya saat ini khusus di Jepang untuk tenaga kerja ke Jepang. Tapi sekarang yang jalan ya di area dan di pusat itu adalah webinar. Nah, salah satunya ini mungkin bisa bermanfaat untuk para job seeker terutama dari LPKIA. Nah, kita juga ada kegiatan webinar khusus para pencari kerja. Jadi fokus kita adalah gimana caranya para job seeker itu siap pada saat memasuki dunia kerja. Dan ada perbedaan sebetulnya saat ini dengan sebelum pandemi. Karena di era pandemi ini yang dicari adalah yang melek digital. Nah, ini perbedaannya. Karena proses rekrutmennya itu kita berubah. Yang sebelumnya itu offline, sekarang online semua ya. Sistem ISH juga berubah. Jadi kita itu semuanya sudah didigitalisasi. Di proses hiring ya, perekrutan gitu ya. Pada saat dulu sih semuanya lamaran dalam bentuk offline gitu ya, Bu, amplop gitu. Nah, kalau hard copy gitu. Sekarang itu sudah soft copy gitu. Di webinar ini itu diarahkan gitu para peserta itu untuk bisa gimana caranya mengirimkan secara digital lamarannya for free itu, Bu. Langsung nanya karena saya juga tertarik ikut ya. Mungkin dari tim Bursa Tenaga Kerja LPKIA. Kita ada dua program, Bu. Kalau di ID Live-nya itu free, tapi kalau webinar menggunakan Zoom-nya itu berbayar. Tapi itu nanti akan ada 4 modul yang kita berikan kepada certified dan bahkan CV-nya nanti diprioritaskan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di lingkup ISH yang sesuai. Menarik sekali. Nanti linknya boleh disebutkan dong ya, Bu ya, gitu ya, linknya ya secara khusus ya, supaya kita juga bisa cantumkan nanti buat para job seeker LPKIA khususnya dan semua para peminat lah ya yang sekarang juga sedang mencari pekerjaan karena saat ini tentunya kita dengar dengan pandemi yang begitu panjang gitu ya, begitu banyak PHK terjadi di mana-mana. Bukan karena orang tidak kompeten atau kurang kompeten, tapi memang ruang lingkup ekonominya dan sebagainya ini saat ini memang menurun gitu ya di berbagai perusahaan gitu ya. Boleh disampaikan linknya, Bu? Silakan nanti teman-teman job seeker bisa follow saja langsung ID kita di ISH Academy. Nanti bisa langsung cek di bio ya untuk proses pendaftarannya. Dan juga bisa mengikuti kegiatan seri kita ID Live untuk gimana sih cara membuat CV yang benar itu, kemudian sikap pada saat wawancara itu bisa juga mengikuti ID Live series dari ISH Academy. Gitu aja, Bu. Nanti kita juga akan cantumkan di akhir ya, di akhir liputannya nanti linknya gitu. Nanti akan kita terapkan juga biar lebih jelas lagi buat rekan-rekan. Kemudian satu tips akhir nih yang saya harapkan bisa disampaikan Bu Revi atau Ibu Siti juga. Saat ini gitu ya, tipikal orang seperti apa sih yang bisa menerobos kesempatan-kesempatan kerja yang baik, yang strategis, termasuk mereka bisa merintis jenjang karirnya secara maksimal sampai akhir. Kira-kira ada saran nggak, Bu? Ini penting sekali nih ya buat anak-anak KPKIA, adik-adik KPKIA, dan juga para pencari kerja lainnya. Silahkan. Nah, kalau untuk saat ini ketahanan ya, Bu ya. Ketahanan mental. Kenapa? Karena saat ini memang kita dalam transisi itu perubahannya itu luar biasa. Yang sebelum banyak banget sistem perubahan baik itu di nanti pada saat rekrutnya maupun pada saat sudah memasuki dunia kerjanya itu berubah sistemnya, sehingga perlu ketahanan mental dari para job seeker ini gitu ya, atau kawan-kawan yang baru masuk ke dunia kerja. Mental seperti apa? Mental yang kuat menghadapi tekanan terutama. Karena saat ini sudah tidak zaman lagi kita dedikat di pekerjaannya, Bu. Jadi harus bisa multitasking. Kemudian yang kedua itu yang paling penting saat ini adalah melek digital. Karena hampir semuanya itu sudah digitalisasi. Kalau tidak memiliki background di komputerisasi gitu ya, tidak memiliki background itu ya akan ketinggalan. Repot ya. Komputer literate is a must. Betul, wajib. Hukumnya udah wajib sekarang. Kali itu, Bu. Terutama sikap mental, ketahanannya dari mulai masa wawancara sampai dengan ketika mereka merintis karirnya ya.
Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan World Economic Forum 2025, itu dari 20 kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, 18 itu computer literate ibaratnya, termasuk AI ya, jadi artificial intelligence. Tapi ada 2 gitu ya, yang tersisa bukan kebutuhan lain-lain, tapi sikap mental. Betul ya, sikap mental. Tadi Bu Revi juga sebelum acara ngobrol. Ini terutama sikap mental yang akan mengantar mereka ke jenjang suksesnya, gitu ya. Dan tambahan mungkin Bu Revi. Ya betul sih, karena mental itu sebenarnya akan mencerminkan siapa dirinya ya Bu ya. Itu makanya untuk mental sendiri itu juga bisa kita pelajari oleh diri kita sendiri. Iya. Gitu. Iya. Karena baik secara mental ataupun apapun itu juga nanti akan digunakan oleh teman-teman baik job seeker di kemudian hari, karena prosesnya itu jangka panjang bukan jangka pendek seperti itu. Tapi kalau di LPKIA memang diajarkan Bu soft skill-nya. Ya. Kita sebut soft skill kan. Iya. Mereka belajar yang jelas LPKIA ini adalah pendidikan vokasi. Lebih banyak praktik daripada teori. Itu pertama. Kedua, praktik ini juga kita bagi lagi. Jadi misalnya mereka bagaimana bisa menguasai hard skill-nya, komputer dan lab dan segala macam gitu, teknis. Lalu soft skill-nya, sikap mental. Dan di LPKIA dari mulai mereka masuk sampai akhir itu soft skill-nya banyak sekali. Teamwork, human relation, gitu ya, professional development, termasuk bikin surat lamaran yang baik benar, memasuki dunia kerja, presentasi dengan baik dan sebagainya. Jadi kami juga memang sadar dengan masukan dari para user kami bahwa kalau ilmu pengetahuan mah Bu, mereka tinggal buka Google katanya gitu ya, cepet banget gitu perubahannya. Tapi yang mereka butuhkan adalah lebih banyak praktik, satu. Kemudian kedua, yang terpenting justru sikap mentalnya yang Bu Revi sampaikan dan Bu Siti tadi sampaikan. Terima kasih masukannya, sangat berharga. Barangkali masih akan ada tambahan untuk penutup kita, silakan. Mungkin tambahan dari saya kebetulan di rekrutmen kami, Ibu, khususnya sekarang kami juga di setiap area masing-masing sudah memiliki Instagram. Selain ISA rekrutmen itu terpusat ya Bu ya. Iya. Kemudian di kami ada Instagram ISA_Jabar_update. Nanti teman-teman juga boleh silahkan cek dan follow Instagramnya. Karena di sana kita selalu memberikan informasi terkait ya webinar, kemudian diskat, dan yang paling penting adalah informasi seputar lowongan pekerjaan. Itu dia gitu ya. Jadi perlu di-follow gitu ya. Gitu ya. Nanti juga teman-teman kalau misalkan ada yang belum dipahami atau informasi bisa hubungi admin kami di Instagram maupun di WA Rekrut. Kemudian juga ada salah satu aplikasi lowongan pekerjaan, namanya adalah gojobs.id. Gojobs.id. Jadi nanti teman-teman bisa silakan meregistrasikan diri, mengisi data diri selengkap mungkin, baik itu mungkin data profil, pengalaman pekerjaan dan pendidikan, keahliannya apa saja, dan nanti ketika kami sedang membutuhkan satu posisi yang sudah teman-teman apply di aplikasi tersebut, itu lebih cepat kami proses. Iya, jadi intinya ada kayak semacam bank lamaran gitu ya Bu Revi ya. Jadi masukin aja sebanyak mungkin, nanti ketika dibutuhkan akan langsung diproses. Betul gitu ya. Baik. Aduh, terima kasih banyak nih. Bincang-bincang kita sekitar 20 menitan tadi ya, tapi begitu banyak insight yang kami dapatkan, baik untuk institusi LPKIA, terutama bagi para job seeker. Terima kasih banyak Bu Revi, terima kasih banyak Bu Siti sudah berkenan hadir, berbagi, dan pastinya kita sama-sama akan terus berusaha meningkatkan kualitas dari calon-calon tenaga kerja kita, gitu ya, Indonesia untuk mampu bersaing bukan hanya di kancah nasional tapi internasional. Apalagi LPKIA juga sudah melengkapi mereka dengan banyak sertifikasi internasional. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih, sampai jumpa lagi gitu ya. Terima kasih untuk semua pendengar, pengamat, dan juga para job seeker, anak-anak LPKIA, para orang tuanya, dan juga semua simpatisan LPKIA.
Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.